Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum, Mang. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Di sini kalian pasti udah tahu ya dari judulnya, PGA kan udah pada mulai turun. Makanya saya pengen cari tahu harganya bareng kalian. PGA card apa aja yang sekarang udah turun harganya. Bahkan saya lihat di e-commerce ada yang sampai 90% turunnya. Keren juga ya. Khususnya di PGA card yang low end. Karena saya di sini juga punya beberapa PGA card low end tuh. Dari 3 tahun ke belakang lah saya punya di sini. Dan di sini juga saya kehadiran GTX 1630 ini PGA card low end dari Nvidia yang kemarin baru rilis. Dan harganya kalian tahu ini berapa harganya? Nanti saya akan coba bahas juga di sini ya. Oke, kita langsung saja lihat PGA card yang pertama di kelas RTX 3000 series. Di kelas low end-nya ada RTX 3050. Sekarang harganya jadi 4,9 jutaan. Ini ada Jotax RTX 3050 yang dulunya harganya 8.300.000-an. Berarti turunnya berapa tuh? Hampir 80%-an ya. Ini cukup worth it menurut saya pribadi ya. Karena waktu itu saya beli 8.100.000 baru dipakai 2 kali gitu kan. Berapa bulan? 4 bulan yang lalu. Harganya turunnya udah sangat jauh sekali gitu kan. Kalau dijual lagi harganya semakin murah banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti bisa dipakai buat konten lagi gitu kan, lumayan. Oh, itu yang pertama ya, RTX 3050 menurut saya cukup worth it dengan penurunan harga di beberapa bulan yang lalu ya. Terus yang keduanya di sini ada RTX 2060 ini dari MSI yang dulunya harganya 7.500.000 dan sekarang kalian bisa lihat harganya cuma 4.740.000-an saja, Mang. Luar biasa sekali ini ya. RTX 3050 dan RTX 2060 ini tetap didukung dengan fitur-fitur unggulan Nvidia seperti Nvidia Reflect, terus Nvidia Broadcast, Ray Tracing apalagi ya itu. Nah, kalau kalian memang benar-benar mau main game dengan fitur-fitur tersebut, apalagi mau live streaming, nah, kedua PGA card ini, RTX 2060 dan 3050, bisa menjadi andalan untuk dibeli di bulan ini. Karena nggak tahu ya, nanti bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu kan, mamang simpan uangnya, ternyata harga ini bisa naik. Itu kan sayang banget ya. Kenapa sih nggak beli bulan Juli aja gitu kan, harganya pas lagi turun-turunnya. Makanya kalau misalkan menurut saya ya, kalian punya uang udah nabung dari beberapa bulan yang lalu, ini waktu yang pas banget untuk beli PGA card. Nah, terus PGA card yang ketiga hadir dari AMD nih, dari Radeon RX 6500 XT. Ya, ini kelas-kelasnya low end aja ya. Ada ASRock RX 6500 XT yang dulunya ini harganya 4,5 jutaan. Nggak lama lah, 2 bulan yang lalu gitu harganya ini 4,5 jutaan. Dan sekarang kalian bisa lihat cuman 2.990.000 saja. Bahkan tidak nyampe 3 juta gitu. Kalau kalian memang bener ingin mendapatkan FPS game yang cukup tinggi dengan harga PGA card yang cukup murah, RX 6500 XT ini bisa menjadi salah satu andalannya ya. Kalau kalian kemarin rakit Ryzen 3400G, 2200G, nah ini paling pas nih pakai PGA card RX 6500 XT gitu. Nanti FPS-nya pasti bakalan boost makin tinggi. Tapi sayangnya di sini tuh dia nggak disupport dengan encoder. Jadi dia tidak bisa dipakai live streaming. Tapi kalau dipakai untuk editing ini masih tetap bisa. Cuman agak lambat aja. Terus minimum power supply yang direkomendasikan juga nggak terlalu besar. 400 watt saja asal bersertifikasi 80+. Terus yang keempatnya adalah RX 6400. Dia juga ada penurunan tapi nggak terlalu signifikan. Dulu sih 3.900.000, sekarang udah 2.660.000-an. Ternyata beda tipis dengan si RX 6500 XT, Mang. Jadi, kalau kalian mungkin punya budget lebih 300.000, ya mending pilih si RX 6500 XT saja gitu ya. Tapi ini di sini bakalan kalian bingung lagi nih, karena si GTX dari Nvidia 1650 Super harganya juga udah murah.
1650 Super di sini kalian lihat ya, harganya ada yang 3.050.000, 3.100.000. Dan ini kelebihannya, dia tuh udah punya encoder. Jadi bisa dipakai live streaming, bisa dipakai editing, udah jelas lah ya. Namun harganya memang agak sedikit lebih tinggi. GTX 1650 Super performanya sedikit di bawah, tapi tetap bisa dipakai untuk live streaming. Di YouTube, di Facebook pakai 1650 Super itu udah bisa gitu ya. Jadi ya tetap ya, jadi agak bingung ya. Mau pilih AMD Radeon RX 6500 XT atau GTX 1650 Super? Terus yang berapa ya? Kelima atau keempat, GTX 1660 Super yang dulu harganya 5,5 jutaan, tapi sekarang udah turun jadi 3,7 jutaan. Nah, GTX 1660 Super ini tuh kemarin cukup bimbang juga. Banyak banget teman-teman di luar sana yang mau beli 1660 Super atau beli RTX 3050 karena performanya hampir mirip, tapi harganya udah semakin jauh sekarang ya. Sekarang 3,7. Kalau yang 3050 harganya masih di berapa tadi tuh? Masih di 4,9 jutaan. Jadi hampir beda 1.200.000, 1.500.000-an ya perbedaannya. Akhirnya banyak juga teman-teman di luar sana yang beli GTX 1660 Super untuk main game. Karena mereka tidak terlalu mementingkan ray tracing. Jadi ya udah deh, beli 1660 Super aja, harganya udah murah, performanya hampir mirip dengan RTX 3050. Karena di RTX 3050 ray tracingnya tuh udah kenceng banget ya, CUDA core-nya udah tinggi banget. Jadi game-game yang udah support ray tracing bisa dimainkan di RTX 3050. Terus yang kedua terakhir adalah si Jotax GTX 1630. Nah, ini kebetulan barangnya udah ada di sini. Dan saya juga kemarin udah bahas juga 1630 ini bakalan menjadi sahabat Kerehore. Kalau harganya murah gitu kan, di bawah 2 juta lah minimal ya. Tapi si Jotax 1630 ini ketika hadir di Indonesia, kalian bisa lihat di sini harganya 2.700.000 sekian. Ini memang cukup mahal juga, tapi dia tuh udah support dengan NVENC, udah ada encodernya, jadi bisa dipakai live streaming, bisa dipakai editing ringan-ringan. Ini bisa dibandingkan dengan RX 6400 tadi, itu tidak bisa dipakai live streaming. Jadi ya pilihannya mana? Kalau kalian pengen live streaming tipis-tipis atau cuman menampilkan game ringan aja gitu kan, rakit PC-nya, mungkin si GTX 1630 ini bisa menjadi salah satu solusinya. Nah, menariknya di sini karena saya punya stok GTX 1050 Ti, jadi saya akan coba bandingkan apakah memang benar si 1630 ini tidak bisa mengalahkan si 1050 Ti ini. Saya rasa ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Kenapa harganya bisa cukup mahal? Atau bisa jadi nanti 2 bulan, 3 bulan lagi 1630 ini harganya bisa di 2 jutaan pas gitu. Ini bakalan worth it sekali. Bakalan banyak banget diandalkan oleh para gamer Kerehore gitu. Tapi sekarang mah harganya ya pertama rilis mahal aja dulu, gak apa-apa. Nanti udah 2 bulan 3 bulan turun lagi seperti PGA Card kakak-kakak pendahulunya kan, harganya jadi tarurun ya. Ya mudah-mudahan sih ini nanti 2 bulan ke depan bisa turun lagi. Oke, nanti saya di video kedua ini bakalan coba tes bandingkan antara si 1630 ini melawan 1050 Ti. Kita buktikan apa sih kelebihannya si 1630 ini dan apa kekurangannya si 1630 ini. Oke, mungkin gitu aja. Ini adalah PGA card yang menurut saya di kelas low end untuk saat ini worth it untuk dibeli. Kalian udah nabung berapa bulan yang lalu, sekarang udah ada uangnya. Ini bulan yang pas banget untuk beli PGA card. Harganya udah turun banget gitu kan. Oke, gitu aja ya, Mang. Kalau misalkan mamang-mamang di sana punya saran PGA card yang lebih murah lagi atau pengen update harga PGA card yang Mang sekarang udah turun tuh harganya jadi sekian, boleh tulis aja di kolom komentar. Atau mamang sekarang punya informasi harga PGA cardnya Mang naik gitu kan di bulan Agustus. Nah, coba kasih aja di kolom komentar gitu ya. Oke, mungkin gitu aja, Mang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.